faktanya menyatakan bagaimana motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa sangat tinggi, sedang, cukup, rendah. Ya, ternyata faktanya rendah. Memang benar ada surveinya, nanti ada penjelasan. Jadi kalau di Indonesia itu kurang dari 1% yang berminat menjadi wirausaha. Jadi sangat rendah sekali. Tapi dengan negara-negara maju itu sampai 10% yang menjadi wirausaha. Jadi maju tidaknya suatu negara dilihat dari jumlah entrepreneur-nya atau pengusahanya. Bagaimana orientasi mahasiswa setelah lulus? Satu, hanya mencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa mindset-nya masih mindset konvensional. Yang kedua, jumlah orang yang menganggur tiap tahun bertambah. Kenapa? Lulusan itu bisa ribuan orang, setiap semester lulus, setiap tahun lulus, tapi lapangan kerja yang tersedia tidak cukup dengan angkatan kerja yang tersedia. Sehingga banyak pengangguran. Nah, pengangguran ini mulai dari level yang paling bawah, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi banyak. S2 dan S3 pun yang nganggur banyak. Karena apa? Karena memang lapangan kerja yang tersedia sedikit dan orang-orang yang tidak punya berpikir kreatif bagaimana menciptakan. Kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan lapangan kerja semakin sempit, peluang kerja banyak, tetapi link di bursa kerja terbatas. Jadi faktanya ternyata tidak sesuai teori yang saya sampaikan tadi. Jadi faktanya ternyata hampir 99% orang menjadi wirausaha. Tidak mau menjadi wirausaha, menjadi pegawai aja. Kemudian ternyata jumlahnya semakin lama semakin meningkat pengangguran karena tadi mindset yang tadi ya. Yang terakhir adalah pertumbuhan lapangan kerja itu cenderung terbatas. Apalagi sekarang pada masa resesi banyak perusahaan tutup, hotel, tempat pariwisata itu udah bukan satu dua saja yang tutup, ribuan hotel, ribuan pariwisata itu tutup. Akhirnya apa? Banyak pengangguran, bukan puluhan, bukan ratusan ribu, jutaan pengangguran dihasilkan dari pandemi COVID. Nah, sekarang sistem pendidikan di Indonesia. Jadi, seorang penulis buku tentang motivasi yaitu Mas Gardner pernah mengkritik sistem pendidikan di Amerika Serikat tahun 70-an. Katanya hanya akan melahirkan lulusan sanglaritis, artinya mereka mempunyai mental buruh, yaitu ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta, kurang mampu, dan mau menciptakan lapangan kerja sendiri. Kasus di Indonesia, hal ini masih terjadi sampai sekarang. Jadi wajar sekarang Amerika menjadi negara maju, karena ini sudah mereka pikirkan sejak tahun 1970, supaya karyawannya ini seluruh pelajar dan mahasiswa didorong untuk menjadi pengusaha. Sehingga mereka menjadi negara maju. Berbeda Indonesia, kesadaran berwirausaha itu baru akhir-akhir tahun ini aja, beberapa tahun kebelakangan. Mungkin baru di bawah 5 tahun. Sehingga tidak seperti di Amerika, polanya lambat. Kita lihat di sampingnya ada ilustrasi profesi orang. Jadi ternyata jumlah pengusaha itu ada piramida yang paling kiri ya. Pengusaha itu jumlahnya sedikit. Setelah di bawah pengusaha itu adalah profesional. Profesional adalah pegawai-pegawai yang sudah mencapai kepada level manager up atau middle management. Kemudian yang paling bawah adalah pegawai atau karyawan, yaitu mereka yang berada di lower management, yaitu para buruh, mungkin para pekerja lapangan, dan seterusnya. Pendapatannya, jadi ternyata pendapatan pengusaha itu jauh lebih besar dibandingkan para profesional dan para pegawai karyawan. Ini saya ada bocoran sedikit ya. Jadi kalau yang paling bawah, pegawai atau karyawan, level lapangan atau kita biasa sebut sebagai grassroots, pendapatannya itu adalah UMR. UMR itu bervariasi tergantung daerahnya. Misalnya kalau di Indonesia ada yang UMR paling rendah sekitar 2,1 juta, yang paling tinggi bisa 4,5 juta, itu adalah pendapatan pegawai lapangan atau grassroots. Jadi grassroots jumlahnya paling banyak,
pendapatannya paling sedikit yang rata-rata mereka terima. Yang kedua, para profesional yang manajer, general manager, bahkan sampai level-level direktur itu adalah para profesional. Pendapatan mereka sampai berapa? Di beberapa BUMN, di perusahaan besar, pendapatannya itu bisa mencapai ratusan juta sebulan. Ada seorang direksi yang penghasilannya 250 juta. Bahkan ada beberapa perusahaan multinasional yang menggaji direkturnya itu hampir mencapai 300 juta sebulan. Bahkan ada yang 400 juta. Ya sampai situ ada batasnya, tergantung perusahaannya. Tapi kalau pengusaha, nggak ada batasnya. Saya kenal beberapa orang pengusaha yang pendapatan per bulannya mungkin baru puluhan juta, ada. Jadi sebulan baru puluhan juta, ada juga yang ratusan juta, bahkan ada yang miliaran, satu hari bisa 2 miliar sehari, jadi sebulan bisa 60 miliar, bahkan ada yang puluhan miliar per hari. Itu adalah pendapatan pengusaha, tidak terbatas. Jadi tergantung skop bisnisnya. Nah, ini adalah kasus pengangguran di Indonesia. Jumlah pengangguran di Indonesia 13% adalah kaum intelektual yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi. Wow, luar biasa ya. Jadi 13% pengangguran di Indonesia itu adalah yang menyandang pendidikan perguruan tinggi. Dimulai dari mana? Dimulai dari D1, D2, D3, S1, S2, S3. Bahkan saya kenal beberapa teman saya yang sudah doktor, tapi karena COVID ini akhirnya dia menganggur. Luar biasa. Jadi bahan diskusinya adalah siapa yang bersalah? Mahasiswa, orang tua, pendidik, atau pemerintah. Nah, nanti di sesi yang kedua kita diskusi ya mengenai siapa yang salah terhadap pola pendidikan di Indonesia ya. Saya lanjutkan dulu sampai nanti saya share link yang kedua. 2 menit lagi. Jadi di sini kita lihat grafiknya ya. SD itu ada 2,65%, SMA ada 5% yang menganggur, SMP lebih tinggi lagi 6,78%, dan SMK ada 8,63%, ada universitas 6,2% dan seterusnya. Ternyata pengangguran itu tidak didominasi oleh pendidikan rendah. Ternyata pendidikan tinggi juga banyak yang menganggur. Anda bisa lihat aja di lingkungan sekitar Anda, teman-teman ya, di lingkungan teman-teman sekitar tuh, tetangga, kemudian lingkungan Karang Taruna mungkin, ada lingkungan sosial, kita bisa lihat pengangguran intelektual yang pendidikannya sudah cukup tinggi, S1, S2, bahkan S3, sekarang masih menganggur. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mari nanti kita diskusikan ya. Nah, hasil penelitian, mahasiswa sulit mau dan memulai berusaha dengan alasan mereka tidak diajari dan dirangsang berusaha sendiri. Yang kedua, didukung oleh lingkungan budaya, masyarakat, dan keluarga dari dulu yang selalu ingin anaknya menjadi orang gajian atau pegawai. Sederhana sekali, kalau pegawai ada gaji, aman. Kalau pengusaha tidak ada gaji, bisa-bisa tidak makan anak istrinya karena tidak mendapatkan penghasilan. Makanya orang tua maunya menjadi pengusaha. Yang ketiga, para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berwirausaha. Karena di Indonesia dari zaman kolonial dahulu, kita sudah dibuat mindset-nya sebagai mindset buruh. Dari zaman kolonial Belanda, Jepang, sampai sekarang berbeda dengan kolonial Inggris, di mana lebih maju. Tapi kolonial di Indonesia, itu memang sejak ratusan tahun yang lalu sampai saat ini, mentalnya dididik sebagai mental pegawai atau karyawan. Oke, nanti akan kita lanjutkan, 1 menit lagi kita akan habis, saya akan buat link baru, kita akan lanjutkan ke materinya, nanti kita ada sesi tanya-jawab di situ, silahkan bertanya teman-teman, supaya teman-teman nanti mendapatkan manfaat yang optimal dari kuliah kita pada pagi ini.